mengantri panjang, terus dan kami sangat kewalahan. Waktu atau jam yang paling ramai kalau tempat kakak jam berapa? Dari jam 5 sampai mau maghrib itu biasanya ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore ini kita akan jalan-jalan lagi teman-teman. Kita akan berburu kuliner lagi di salah satu pasar Ramadan favorit di Yogyakarta yang selalu ramai setiap harinya. Berlokasi di antara dua kampus besar di Yogyakarta, yaitu UGM dan UNY. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pasar Ramadan terpanjang di Yogyakarta karena menempati area jalur pedestrian sepanjang kurang lebih 900 meter. Nah, pasar Ramadan ini adalah pasar Ramadan Lembah UGM. Pasar Ramadan Lembah UGM berlokasi di Jalan Lembah UGM, tepatnya di Padukuhan Karangmalang, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana di pasar Ramadan Lembah UGM ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di pasar Ramadan Lembah UGM 2026. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Abu Bakar Ali ya. Nah, jalur yang kita lewati ini juga merupakan jalur baru setelah jembatan Kewek ditutup karena kondisi konstruksinya yang sudah tua dan kritis, sehingga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan pemukiman di sekitarnya. Nah, jembatan Kewek juga merupakan jembatan peninggalan kolonial Belanda yang berusia lebih dari 100 tahun dan dinilai kritis karena kekuatan konstruksinya hanya tersisa sekitar 10 hingga 20% saja. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan arah ke kiri. Ini adalah Jalan Ahmad Jazuli Yogyakarta yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Bunga Kota Baru. Nah, Pasar Bunga Kota Baru ini merupakan pusat penjualan bunga potong dan rangkaian bunga terbesar dan terlengkap di Yogyakarta. Nah, kita terus ke arah timur di Jalan Abu Bakar Ali. Di sebelah kiri kita ini ada Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru. Kemudian di sebelah timurnya ada Monumen Sanapati, yaitu tugu bersejarah di Kota Baru yang didirikan untuk memperingati 50 tahun persandian Republik Indonesia. Nah, selanjutnya di ujung Jalan Abu Bakar Ali ini ada pertigaan teman-teman. Nah, di sebelah timur dari pertigaan ini adalah Stadion Kridosono dan saat ini kita mulai memasuki Jalan Yosudarso. Nah, di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada Sport Hall Kridosono. Nah, Sport Hall Kridosono atau sering disebut Gor Kridosono adalah fasilitas olahraga dalam ruangan atau indoor yang terletak di kawasan bersejarah Kota Baru Yogyakarta. Nah, selanjutnya di depan kita ada pertigaan. Kita berbelok ke arah kiri atau ke arah utara menuju Jalan Suroto. Di sebelah kanan kita ini ada kantor Telkom Yogyakarta, kemudian di sebelah kiri kita ini ada SMA 3 Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kawasan Kota Baru Yogyakarta ini adalah kawasan hunian bersejarah yang dibangun oleh Belanda sekitar tahun 1917 sampai tahun 1920-an dengan konsep Garden City atau Taman Kota. Terletak di Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Area ini kini ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang terkenal dengan arsitektur Indis. Nah teman-teman, di depan kita ini ada simpang 4 Gramedia, jalan arah ke kanan ataupun arah ke kiri. Ini adalah Jalan Jenderal Sudirman dan kita tetap lurus ke arah utara menuju Jalan Cikditiro. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Cikditiro Yogyakarta. Di sebelah kanan kita ini ada Museum Dharma Wiratama. Adalah museum khusus yang memiliki koleksi tentang peran serta TNI Angkatan Darat dalam perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemudian di depan kita, di sebelah kiri kita,
ini ada rumah sakit khusus mata pertama di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Nah, rumah sakit ini didirikan oleh Dr. Yap Hong Jun pada tanggal 29 Mei 1923. Nah, teman-teman, di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada gedung berlantai 3 yang terletak di Jalan Cikditiro nomor 23, dan gedung ini didominasi warna coklat. Ini merupakan kantor pengurus pusat Muhammadiyah. Nah, gedung ini merupakan pusat administrasi utama di Yogyakarta. Kemudian masih di Jalan Cikditiro, di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada SMP Negeri 1 Yogyakarta, dan di sebelah kanan kita ini adalah Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan menjelang simpang 4 Bundaran Universitas Gadjah Mada, terlihat arus lalu lintas mulai tersendat, teman-teman ya. Nah, di depan kita ini adalah simpang 4 Bundaran UGM. Jadi arah ke kanan adalah Jalan Kolombo, kemudian arah ke kiri adalah Jalan Terban, dan arah ke utara atau arah lurus merupakan Jalan Pancasila atau Boulevard Kampus Universitas Gadjah Mada. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di depan kita ini nampak gedung berwarna hitam. Ini adalah gedung GIK UGM atau Gelanggang Inovasi dan Kreativitas, sebuah pusat kreativitas milik Universitas Gadjah Mada yang diklaim sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, GIK ini merupakan bangunan yang mempunyai fungsi fasilitas kemahasiswaan ya. Dulunya lahan ini merupakan gelanggang mahasiswa di sisi selatan dan gedung Purna Budaya di sisi utara. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah bergerak ke arah timur ya, di Jalan Kolombo Yogyakarta. Nah, di sebelah kanan kita ini ada bangunan cukup besar, yaitu gedung warna putih 6 lantai. Ini adalah gedung Boromius Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang merupakan gedung instalasi rawat jalan terpadu. Nah, perlu kami sampaikan ya, untuk lalu lintas terutama di Jalan Kolombo ini terpantau ramai lancar. Kemudian cuaca di kota Jogja sore hari ini terpantau berawan dengan suhu di seputar 31 derajat Celcius. Nah, selanjutnya di depan kita ada simpang 4 Sagan ya. Dari simpang 4 Sagan kita berbelok ke arah kiri menuju Jalan Profesor Dr. Andes Noto Nagoro. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Profesor Dr. Andes Noto Nagoro, dan kita sedang berjalan ke arah utara ya. Di sebelah kiri kita ini ada gedung Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, selanjutnya di depan kita, masih di sebelah kiri kita, ini ada Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pantauan udara ya di sekitar kawasan ini untuk melihat situasi Pasar Ramadan di Jalan Lembah UGM. Nah, teman-teman, inilah situasi di sekitar area Pasar Ramadan Lembah UGM. Pemandangan yang ada di depan kita ini adalah gedung-gedung kampus Universitas Gadjah Mada ya. Nah, selanjutnya pemandangan di depan kita ini adalah Jalan Lembah UGM, dan gedung warna biru ini adalah gedung GOR UGM ya. Dan kalau kita perhatikan dari atas nampak deretan kendaraan bermotor ya yang berjajar di sepanjang Jalan Lembah UGM, teman-teman ya. Nah, saat ini kita sudah berada di Padukuhan Karangmalang, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan
kalau kita perhatikan di sepanjang jalan, khususnya di sebelah kiri kita, terlihat sangat ramai sekali teman-teman ya. Jadi di sebelah kiri kita ini merupakan jalur pedestrian dan panjang dari keberadaan lapak-lapak ini sekitar 900 meter ya. Nah, ini adalah suasana di depan kampus Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta yang lokasinya ada di sebelah kanan kita ya. Kemudian di sebelah kiri kita, tepatnya di belakang lapak-lapak ini adalah gedung olahraga yang tadi kita lihat ya lewat pantauan udara teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman ketahui beberapa menu makanan yang dijual di sini antara lain makanan yang berasal dari Nusantara, kemudian ada dari Thailand, Jepang, Tiongkok ataupun Korea yang terdiri dari takjil dan minuman, yaitu cola, es buah, es teler, es cendol, es krim mochi dan berbagai minuman segar lainnya. Nah, kemudian jajanan pasar dan kue, ada aneka gorengan, kue basah, jajanan tradisional seperti kicak, lupis, lemper, jadah. Kemudian ada jajanan dari Korea seperti Korean cheese coin, ada bunge opang. Kemudian jajanan dari Tiongkok seperti dimsum, gohyong, dan ada juga jajanan dari Jepang seperti tempura dan takoyaki. Nah, kemudian di sini juga tersedia makanan berat dan lauk pauk ya. Antara lain ada sate-satean yang terdiri dari sate ayam, cumi, kemudian seafood lainnya ya seperti sate gurita dan lain-lain. Kemudian ada makanan ala Thailand, sate taichan, sate padang, ayam bakar, bakso kuah, bakso goreng jumbo, pasta hingga makanan khas yang harganya berkisar antara Rp20.000 sampai dengan Rp30.000. Nah, perlu diketahui bahwa lokasi ini setiap minggu pagi, khususnya saat bukan bulan puasa ya, lokasi ini merupakan spot Sunday morning ya. Jadi Sunday morning UGM sering disingkat dengan Sunmore, adalah pasar kaget atau pasar tiban yang populer diadakan setiap hari Minggu pagi di Jalan Lembah UGM. Nah, kira-kira apa yang membedakan antara Sunmore dengan pasar Ramadan teman-teman ya? Jadi di sini kalau Sunmore selain berbelanja, banyak pengunjung yang datang untuk berolahraga seperti lari pagi atau sekedar jalan-jalan menikmati suasana akhir pekan di area kampus atau Jalan Lembah UGM. Nah, jika pasar Ramadan tentunya di sini orang-orang mencari menu berbuka puasa untuk keperluan buka puasa ya. Nah, kemudian perbedaan lainnya ini adalah barang yang dijual ya. Nah, kalau di pasar Ramadan hampir seluruhnya adalah kuliner, namun di Sunday morning Lembah UGM yang dijual lebih bervariasi. Di sini selain kuliner juga dijual pakaian, sepatu, aksesoris, perabotan rumah tangga hingga barang-barang unik ya. Nah, teman-teman, kita sudah berada di area timur dari pasar Ramadan Lembah UGM. Namun kalau kita perhatikan di sini juga masih ramai dan banyak pengunjungnya ya. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah berkeliling menggunakan motor, kita akan melihat secara lebih dekat beberapa kuliner yang dijual di pasar Ramadan Lembah UGM. Nah, untuk lapak kuliner yang pertama ini ada aneka seafood dan ceker ayam. Di sini dijual berbagai makanan laut seperti kerang, kepiting, cumi, dan ceker ayam ya. Nah, selanjutnya ini ada makanan yang berasal dari Korea. Namanya Korean cheese coin.
adalah jajanan kekinian ala Korea yang berbentuk koin-koin berukuran besar, sering disebut dengan koin pancake, yang viral karena isian keju mozzarella yang melimpah dan lumer. Nah, camilan ini memiliki perpaduan rasa gurih keju dan sedikit manis serta tekstur yang renyah di luar namun lembut di dalam. Nah, kemudian untuk varian rasanya, selain rasa original keju mozzarella, terdapat beberapa varian lainnya seperti coklat, Oreo, Nutella, pandan, taro, hingga pistachio royal. Nah, Korean cheese coin ini sangat populer di media sosial ya, karena tampilannya yang unik. Nah, kuliner ini juga sering dijual di berbagai arena street food di berbagai kota di Indonesia, dan dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp19.000. Nah, kuliner berikutnya ini adalah dimsum mentai. Adalah kudapan hasil fusi kuliner yang memadukan dimsum kukus, biasanya ayam atau udang yang lembut dengan saus mentai creamy khas Jepang, yaitu saus campuran antara mayones dan telur ikan atau tobiko di atasnya ya. Nah, hidangan ini populer karena perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma smoky atau asap yang didapat dari teknik torch atau pembakaran saus ya. Selamat sore Kak. Iya, sore Kak. Maaf, dengan kakak siapa? Nama saya Mida. Kakaknya jualan apa aja Kak? Kami jualan dimsum mentai Kak. Nah, dari mentai nori, spicy, mix, cheese, sama sampai dimsum yang party. Lalu kalau untuk paling best seller atau paling banyak dibeli sama pengunjung itu yang varian rasa apa Kak? Varian rasa mentai nori sama dimsum mentai bolognese. Itu yang best sellernya Kak. Dimsum mentai itu tadi terdiri atau terbuat dari bahan apa aja sih makanannya Kak? Terbuat dari bahan dasarnya yaitu ayam. Terus kalau mentainya itu campuran dari mayonesnya Kak. Terus kita ada free chili oil juga. Kemudian ada bolognese, itu ada bumbu campuran ayam, ikan, dan bawang bombay Kak. Harganya dari harga berapa aja Kak? Kita dari 20.000 sampai 90.000 Kak. Antusias pembeli yang mengunjungi tempat Kakak bagaimana Kak? Antusiasnya yaitu sangat-sangat ramai dan mereka siap mengantri panjang. Terus dan kami sangat kewalahan seperti itu. Lalu buat pengunjung yang mau beli di tempat Kakak dimsum mentai itu sebaiknya jam berapa sih biar nggak terlalu ramai gitu? Sebaiknya itu dari jam 3:30 sampai 4:30 Kak. Sama mungkin dari 6:30 itu sudah mulai nggak ramai. Tapi kalau ramainya dari jam 5 sampai jam 6 menjelang buka. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Sukses selalu. Makasih Kak. Nah, kuliner selanjutnya ini adalah bungeopang ya. Adalah jajanan kaki lima populer khas Korea Selatan berupa kue panggang berbentuk ikan mas atau bungeo yang renyah di luar namun lembut di dalam. Umumnya diisi pasta kacang merah manis. Kue ini sering dinikmati sebagai cemilan saat musim dingin. Nah, bahan-bahan dari bungeopang ini terdiri dari campuran tepung, telur, gula, dan air, lalu dipanggang menggunakan cetakan besi berbentuk ikan mas.
Nah, kemudian isiannya selain isian tradisional pasta kacang merah, saat ini juga banyak variasi isian ya, seperti coklat, keju, krim custard, kemudian hingga ubi jalar ya. Nah, kemudian dari asal usulnya sering dianggap sebagai adaptasi dari kuliner khas Jepang, yaitu taiyaki. Nah, jajanan ini mulai populer di Korea Selatan sekitar tahun 1930-an. Selamat malam Kak. Selamat malam. Mau dengan kakak siapa? Dengan kakak Nanda. Lalu tempat kakaknya berjualan apa aja Kak? Di sini jual matcha latte, matcha cream cheese, matcha strawberry, ceremonial matcha, dan bestsellernya itu bungopang. Lalu kalau untuk apa Kak tadi bungopang itu? Bungopang. Oke. Lalu kalau untuk bungopang ini makanan dari mana Kak? Dari Korea. Lalu terbuat dari apa aja bahan makanannya Kak? Terbuat dari pastry dan isiannya itu ada green tea, coklat, terus vanilla, red bean, sama banana. Lalu varian rasa yang paling banyak dibeli atau paling best seller itu rasa apa aja Kak? Rasa choco series, ada coklat keju, coklat banana, terus habis itu ada coklat oreo. Dan Lalu kalau untuk harganya dari harga berapa aja sampai berapa Kak? harganya all item 15.000. Satu rasa, dua rasa itu harganya sama. Lalu kelihatannya untuk bentuknya ini sangat unik ya Kak ya? Iya, betul. Bentuknya apa aja Kak? Bentuknya itu bentuk ikan. Lalu kalau untuk proses pembuatannya membutuhkan waktu berapa lama Kak? 10 menit. Antusias pengunjung yang membeli di tempat Kakak bagaimana? Lumayan ramai. Cukup ramai sih. Lalu kalau untuk pengunjung atau pembeli yang mau kesini disarankan belinya itu jam-jam berapa biar nggak terlalu rame banget Kak? Disarankan maghrib sih, itu udah agak lumayan sepi ya. Puncaknya itu di jam 5 sih. Waktu atau jam yang paling ramai kalau tempat Kakak jam berapa? Dari jam 5 sampai mau maghrib itu biasanya ramai. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sukses Ya. selalu. Iya. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami sore hari ini di Pasar Ramadan Lembah UGM Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.